Ya Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب. ويدك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. وإن من جودك دنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حرب ومن عجم يا رب. لعل رحمة ربنا يقسمها تدي على حسب العصيان في القسم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على ما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الظلم وأكرمنا بنور الفضل وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan pengajian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keselamatan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, ini sekarang kita baru pertama, jadi insyaallah kita akan bicarakan tentang yang sesuai juga dengan hari yang ada pada hari-hari ini sekarang ini. Ya, tapi tetap kita sedikit aja ngambil keberkahan daripada kitab ini. Halaman 4 di kitab yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 mana batasnya? Wa'lam. Halaman 5 ya. Wa'lam. Iya. Baik deh. Ya kita ambil
tabarukannya dikit, kemudian kita masuk dalam ya mukadimah. Ini baru pembukaan ya. Qal wa'lam, ketahuilah musannif rahimahullah wa'lam annahu katsiran ma yukhtamu bisu'il lil ladzina yatahawanuna bis salatil mafruḍati waz zakati al wajibati wal ladzina yatatabba'una awratil muslimin wal ladzina yanqusuna al mikyal wal mizan wal ladzina yakhda'una al muslimin wa yaghshunahum yulabbisuna alaihim fi umuri dini wad dunya walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna alaihim bighairi haqqin walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqamatihim min ghairi sirqin wa ashbahi dhalik min al-umuri syani'ati wa min ajwafi wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah al bid'atu fid din wa kadzalika idmaru syakki fillahi wa rasulihi wal yawmil akhir falyahdhar muslimu min dzalik ghayatul hadar. Ya. Jadi dijelaskan wa'lam, ketahuilah bahwasanya ya banyak dari perkara yang menjadikan seorang itu mati dalam su'ul khatimah. Alhamdulillah ya mayukhtam bisu, ya diakhiri hidupnya, matinya bisu dalam keadaan yang buruk. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah alladzina yatahawanuna bis shalatil mafruḍah, orang yang meremehkan sholat fardu. Jadi gampangin sholat fardu itu. Waz zakati, orang yang meremehkan zakat. Wajibah, yang wajib ketahuan. Begitu juga orang yang walladzina yatatabba'una auratil muslimin, orang yang mengintai kekurangan orang muslim. Ya, jadi selalu dicarinya yang mana sisi kekurangannya. Dari sisi kekurangannya terus dijelek-jelekin. Ya, seakan-akan kebaikannya nggak ada lagi. Nah, ini hati-hati ini, alhamdulillah. Karena lalat nggak hinggap kecuali kalau di situ memang kotoran. Kalau wangi-wangian lalat nggak hinggap. Nah, ya begitulah contoh orang yang hatinya kotor, nggak cari kecuali kejelekan orang. Ya, mudah-mudahan Allah jaga saya, insya Allah semuanya. Walladzina yanqusuna al-mikyal wal mizan. Begitu juga orang yang mengurangi literan atau timbangan atau kiloan. Ya, timbangan atau kiloan dikurangin, walaupun sedikit dikurangin, itu ada hitungannya. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu, ya. Jadi celaka tuh ya mereka orang-orang yang kalau lagi nimbang dia ngurang-ngurangin walaupun sedikit ya. Bahkan kalau bagus ya udah, kalau nggak ngepas ya bagusnya lebihin dah. Ya, lebihin.
yakin. Ya, Masya Allah. Walladzina yakhda'unal muslimin, dan mereka juga orang yang banyak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini orang yang banyak menipu kaum muslimin, menipu kaum muslimin. Ya busyunahum, ya, ya, menipu mereka, memperdayakan mereka, tipu daya mereka, rish, ya, jadi tipu daya. Wa yulabbisuna alaihim, ya, dan ya, menyaruh, yulabbisun, ya, memasukkan, pura-pura, fi umuri dini wa dunia, baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia. Ya, menipu, pura-pura ya orang alim padahal bukan orang alim misalnya. Insyaallah datang tempat-tempat yang memakai pakaian-pakaian seakan-akan dia orang yang alim, padahal memang tidak ada misalnya, ya, dalam agama atau dalam keduniaan. Dia menipu, dia pura-pura seakan-akan dia orang yang profesional, orang hebat, dalam amatiran, bisa apa-apa. Walladzina yukadzibuna auliya Allah, begitu juga orang-orang yang mendustakan para wali Allah, mendustakan para wali Allah. Ini yang kita ngeri sebenarnya. Wa yunkiruna alaihim bi ghairi haq, ingkar kepada mereka tanpa ada kebenaran. Ya. Ini kita sedang perlu berhati-hati sekarang. Ya. Perlu berhati-hati dengan ujaran kebencian yang sistematis. Ujaran kebencian yang sistematis sekarang ini. Ada motor penggerak di belakangnya. Apa? Habaib sedang dipecah belah dengan para kiai, khususnya dengan yang dikatakan dengan Dzurriyyah Wali Songo. Ini sistematis sih. Sampai kurang ajar mereka. Pada para aulia ini kurang ajar. Para wali-wali yang ada, termasuk daripada Sahibul Kitab Imam Al-Haddad, kurang ajar mereka. Ya, Imam Al-Faqih Al-Muqaddam dan lain-lain para aulia, orang-orang besar. Ini nggak ada yang berani kalau orang Indonesia asli, orang ngerti agama, semua nggak ada yang berani kan? Siapa yang di belakang mereka? Itu dia perlu ditanyakan. Karena teori-teori yang mereka ambil adalah teori Wahabi. Wahabi garis-garis keras, yang modelnya ada di Yaman, yang model ada di mana-mana di Saudi banyak tuh. Ya, ini ilmunya mereka yang dipakai buat menyerang habaib. Ya, kalau bicara ilmiah sih, ya orang juga paham deh. Kalau bicara ilmiah,
Orang-orang yang doktor yang paham tentang tesis tentang ini emang udah ditolak, udah nggak benar, nggak diterima. Bicara ilmiah nggak ilmiah itu udah, ya. Dan anehnya bukan nyerang nasab, bukan, tapi nyerangi hal-hal yang lain. Makanya tokoh-tokoh besar sudah ngingetin, ya, tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia sudah ngingetin, baik tokoh dari kalangan NU-nya, ya, dari kalangan ulama-ulamanya, udah ngingetin, berhati-hati hal seperti itu. Ya, berhati-hati. Kenapa? Karena ini intinya adalah pecah belah. Ini pecah belah. Ya, kalau cari ilmiah udah nggak ilmiah. Dah. Ya, bicara misalnya nasab. Kalau bicara nasab, ada keilmuannya, ada disiplin ilmu yang sudah dibukukan oleh para ulama, oleh para pakarnya. Datang orang yang nggak ngerti ilmu dalam nasab, ngacak-ngacak bikin syarat tambahan untuk mengetahui nasab. Coba, dia bukan ahlinya. Ini bangunan nih, bangunan, ya. Kan kalau yang namanya bangunan udah ada arsitek, udah ada sipilnya, MA-nya yang menghitung-hitung ini itu semuanya udah ada. Datang, katakanlah misalnya tukang cukur, ya, misalnya datang tukang cukur bikin peraturan, kalau yang namanya bangunan harus begini gini, kalau enggak benar bangunan. Lalu siapa? Ente siapa? Tukang cukur lah, punya ilmu apa dalam nasab? Gak ada. Cuman yang main di belakangnya desainnya ini seakan-akan wah, dan nyerangnya orang awam tentunya. Kalau orang berilmu diketawain dah, orang yang paham ilmu udah diketawain dah, udah nggak masuk, udah nggak laku, ya. Subhanallah. Ulama-ulama udah bicara masih juga nggak diterima. Nah, ulama-ulama terdahulu seperti kalau yang dekat kesininya kayak Hasyim Asy'ari. Kalau ulama Betawi sih alhamdulillah udah diraguin lagi, udah dari dulu udah. Ikatan kita alhamdulillah, dan sanad ulama-ulama kita kepada Habib Usman, Guru Marzuki, sanadnya nyambung kepada Habib Usman. Ya, ulama-ulama besar yang ada di Indonesia di sini nyambung ke Habib Usman. Itu. Hasyim Asy'ari sanadnya nyambung juga ke Sohibul Maulid Habib Ali Al-Habsyi, saudaranya beliau. Karena saudaranya beliau Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, ya, Ali bin Muhammad bin Husain, ya. Nah, abahnya dulu di sana ada juga Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, itu jadi mufti di Mekah, jadi guru. Udah jelas dalam penjelasannya beliau tentang habaib Ba'ali. Imam Nawawi Al-Bantani udah jelas, ya, tentang pengakuannya. Yang lain udah banyak deh. Ibnu Hajar udah banyak deh. Dianggapnya ini nggak dianggap sama dia. Ini nggak dianggap, artinya seakan-akan ini dia nggak tahu.
Mereka ini ulama-ulama yang hebat dulu nggak tahu. Ya, seakan-akan dia sang tahu. Subhanallah. Ya, ya syukur makmun apa semuanya pendapatnya kayak gini-gini pecah belah nih. Hati-hati. Ya, dan ini kalau di Jakarta sih alhamdulillah lah kayak gini-gini kalau nggak laku, ya nggak laku dah. Cuman, ana juga ada grup-grup juga di luar. Ada juga bocoran-bocoran di luar, masya Allah. Rekayasanya kepada orang-orang yang nggak paham, dicokokin terus. Ya, insya Allah nggak berhasil misi mereka ya Rob ya. Nggak berhasil buat pecah belah bangsa kita ini. Karena ujung-ujungnya bukan kita aja. NU mau dihancurin di situ. Dan ujung-ujungnya ntar ya Muhammadiyah, organisasi semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya ya. Tetap mempertahankan NKRI ini, mempertahankan bangsa ini. Jaga. Kemudian ini jadi banyak yang mereka jadi kurang ajar, mengingkari para aulia, para salihin, dianggap diremehkan. Kadang-kadang mereka bikin kuburan sendiri, namain kuburan itu Habib lah ini, terus datang rombongan dia juga dengan warna yang lain, bongkar, palsu lah, mainannya ketahuan banget, yang bangun dia, yang bongkar dia. Masya Allah dah. Ya, benar sistematis. Kalau Habib Rizik bilang kemarin itu benar sistematis. Saya pikir iya juga sih. Ya, akhir lah. Ya, jadi hati-hati. Ini banyak yang seperti ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang man ada li waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa orang yang menyakiti waliku, maka orang itu berarti telah mengumandangkan perang kepada siapa yang perang? Perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Ya. Wa yad'una ahwal al-awliya, ngaku wali. Wa magamatihim, magam-magam para wali. Oh, anak kemasukan wali fulan. Anak kemasukan, jangan min ghairi sidqin, tanpa ada kejujuran. Ya wa asbah dalik, dan yang seperti itu minal umuri syani'ati, daripada perkara-perkara yang buruk, komin ya. Agak jangan dah kayak gitu-gitu dah. Apa adanya dah. Ya nyari pura-pura, kalau kata ini pura-pura majidu, hewan sehan. Kalau hewan sehan kan emang beneran. Buktinya apa? Buktinya gak doyan duit. Ada orang pura-pura majidu biar dapat duit. Nah, nggak ada gitu-gitu anda udah. Normal aja hidup dah. Ya, normal aja. Yang penting akhlaknya baik, kita hormatin, kita aja. Mau siapa kek? Akhlaknya baik, kita muliakan, kita hormatin. Itu. Kalau Habib Syekhan kan memang ketahuan. Halnya udah beda. Udah. Tapi bukan orang sembarangan. Kelihatannya begitu. Ada ngerasain. Ya, anak kan juga nggak gampang-gampang ngomong aja. Ya, tapi kita ngerasain juga. Ya, Habib Syekhan ini, masya Allah udah. Pernah waktu anak ke sedikit cerita Malaysia, itu tiba-tiba pinggangnya pegel, sakit, nggak bisa bergerak. Nggak tahu dia tuh kenapa. Sampai sana istirahat dulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Di sana istirahat. Istirahat,
tidur, ngimpi Habib sehat, ngimpi dipencet, dipencet sama Habib sehat sambil diketekin sih. Tuh, baunya kecium banget tuh berasa. Ya, bangun kayak nggak ada apa-apanya, normal aja lagi. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur kalau Allah masih kasih hati kita percaya kepada para aulia, cinta kepada para aulia, bersyukur atas nikmat. Itu rezeki dari Allah. Nah, semua orang juga bisa kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya kan. Yang mau ngomong ini jadi potong. Ini deh nanti wamin ya. Jadi hadirin sekalian, waktunya berapa sini? 5 ya. Oh, masya Allah. Ya deh, pokoknya sekarang nih hari ini hari-hari mulia. Malamnya pun malam-malam mulia. Wal fajri wa layalin asyar. Demi waktu fajar dan waktu ya 10 malam daripada malam bulan haji. Nih, sekarang malam-malamnya mulia, harinya mulia. Kalau bisa kita dari awal bahkan diajarkan untuk bisa puasa. Tapi terutama besok, Lebaran hari Senin ya. Berarti Sabtu Minggu. Puasa Tarwiyah, puasa Arafah, paling tidak 2. Kemudian yang kita juga diajarkan untuk melakukan hewan korban. Bagi yang mampu, jangan sampai enggak melakukan. Kalau yang nggak mampu ya nggak ngomong lah. Tapi yang mampu jangan sampai tidak melakukan. Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man indahu sa'ah atau man wujida lahu sa'ah walam yudahi. Siapa orang yang punya kemampuan dan dia tidak menyembelih hewan korban, ya fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Bahasa bebasnya kita, lu ada medit banget lu, sono lu jangan dekat-dekat dah. Gitu, marah deh istilahnya dah. Gitu. Tapi marahnya karena sayang. Ini di sini menunjukkan bagaimana Islam itu mengajarkan kita peduli. Peduli pada syiar, ini kan syiar Islam. Korban ini kan syiar. Jadi bukan sekedar kita dapat pahala, kemudian motong dapat pahala, kemudian juga nanti bulu-bulunya kehitung semua itu sih masya Allah deh fadilah, kendaraan buat di akhirat nanti masya Allah ya. Tapi selain itu syiar, hidup ini syiar. Dan dulu pernah mau dimatiin, nggak boleh korban harus begini, motong harus begini begitu dan lain-lain. Dulu ingat nggak tuh sih? Ya, aku udah lupa. Ya, kirain udah lupa. Kalau udah lupa udah boleh nyalonin lagi dia tuh gubernur sana. Ya. Ya. Kalau tertib, rapi, bagus ya nggak apa-apa. Cuma ini masalahnya kalau seandainya mempersempit yang menjadi syiar, nah itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi subhanallah. Itu yang mampu lakukan. Kambing sekarang apa sih ya, kalau kita sih di pondok masih 2,5 juta masih ada lah, kan gitu. Ya 2,5 juta dan lain juga udah. Kalau ada nggak dipaksa. Yang tahu diri kita hubungannya dengan Allah. Nah, karena dalam bab ini memang ikut syiar, buat syiar. Ya, tapi di sini alhamdulillah ya nggak kurang-kurang, alhamdulillah. Ya, bang apa namanya
Betawi, rakyat Betawi ini bang, kita ini semuanya alhamdulillah lah. Jakarta alhamdulillah lah, hidup lah, masya Allah luar biasa lah. Ya syiarnya mudah-mudahan kadang-kadang berlebihan lagi, nah itu juga jangan sampai ya. Kalau kalau makan nggak apa-apa, bagus-bagus aja udah cakep. Ya, pikirin juga. Nah kemudian niatin ini sunnah, udhiyah sunnah. Ini buat yang sunnah. Kalau enggak jadi wajib. Kalau wajib kitanya nggak boleh makan. Ya kitanya nggak boleh makan. Ya, hakada. Dan mudah-mudahan ya Allah jadikan kita ini semua mendapat bimbingannya. Dimaafkan dosa kesalahan dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'ala Allah bil Fatihah. Allah اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا والبلاغة ونقضي آيات والله السيئات والرحمة على وتبلغ إلياس القرآن اللهم يا ربنا كرمنا بأننا صرفنا وأننا صرفنا عذاب الله واتب علينا توبة أغفر كلنا موتنا وانصرنا وآمن الرحمة واغفر لوالديك والأهل والإخوان وسائر الجميع والمسلمين آخرة أفرها والمسلمين أجمعين آمين مولى وجودنا في سبيلنا بالمصطفى رسول الله ولا وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله والذي وكفاني صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang ada di tiga tempat, insyaallah pada sarapan pagi dan kirim salam nanti siang majelis taklim khusus muslimah bersama Ustazah Sabifah yang bersama. Kirim salam untuk istri dan anak perempuan kita bisa hadir. Insyaallah mereka keluar dari tempat ini menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin. Dan malamnya pada sholat isya jam 8 di taklim untuk kaum bapak dan remaja muda bersama Habib Abdul Rahman bin Syekh bin Ali Al-Jufri. Dan insyaallah bulan depan seperti biasa Jumat kedua kita mulai taklim sama-sama kita jawab. Assalamualaikum.